Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Cunjuk Noom. Kali ini gue bukan ngebuat atau membuat alat atau barang. Kali ini gue mau unboxing untuk pompa akuarium atau pompa kolam Takari. Apa aja sih keunggulannya dan kenapa gue pakai ini? Keunggulannya itu sangat banyak dan sangat bagus. Oke, pertama-tama kita buka dulu. Di sini gue pakai Takari AT105. Sini bisa gue apa aja sih yang didapat. Dalam plastik ini dapat juga untuk nempel di akuarium atau dinding yang seperti ini, dia nempel di kaca. Yang kedua, dia dapat di iniannya karet untuk memasukkan selang, dan ini inletnya di sini bisa dibuka melalui sini, bisa dilepas dan dipasang seperti ini. Kenapa gue pakai pompa ini, pompa Takari AT105? Karena di sini banyak keunggulannya nggak ada di tempat lain ya. Karena pertama, dia tidak bising. Yang kedua, shaft implernya itu yang paling gue acungin jempol. Karena yang lain-lain itu biasanya pakai besi, kalau ini pakai keramik. Di sini ada cara ngebuka, bisa lihat cara ngebuka. Kita buka bagian atasnya, ini dia. Nih, ini ada minyaknya, masih berminyak. Ini yang paling gue suka dari produk ini, produk Takari AT105. Dia menggunakan dia menggunakan shaft keramik. Dan ini kalau dipakai di tempat lain itu ini harga sangat mahal banget. Kenapa dia nggak pakai yang besi atau yang stainless? Karena dia dipakai untuk dua jenis. Yang pertama untuk air tawar, yang kedua air laut. Dan kenapa dipakai keramik? Karena keramik ini sangat awet, berbeda sama yang model besi. Kalau pakai besi, dia itu sekitar berapa bulan sekali pasti dia haus, di sini kekikis dia. Tapi kalau keramik itu pakai setahun setengah. Rata-rata gue pakai beginian tuh udah berapa kali, setahun setengah lebih lah. Yang kekikis bukan keramiknya, tapi implernya. Impler ini malah kekikis habis. Dan sobat-sobat, kalau misalkan ini udah jelek, sebisa mungkin, secepat mungkin ganti yang baru. Karena kalau udah nggak diganti baru, ini kekikis, nempel sama tembok ini lama-lama, bukan tembok ini, dinding yang di sini, lama-lama dia habis kikis. Itu bisa mengakibatkan nyetrum. Nah, itu bisa bahaya, bisa fatal. Ini gue ganti yang baru. Sebelumnya gue juga pakai yang mereknya Takari T105. T105 itu dimana itu produk lama. Kipas implernya itu dia lebih kecil, magnetnya itu dia juga lebih kecil. Jadi di dalamnya ini juga lebih kecil juga. Dan ini gue akuin, gue selama bertahun-tahun pakai merek Takari itu bagus banget. Bagusnya apa? Dari sini gue paling suka pakai keramik. Dimana-mana kalau udah pakai keramik itu harganya udah mahal banget. Biasa keramik itu dipakai di pompa akuarium mahal, di atas 500 itu pasti pakai keramik.
karena tujuannya itu dia untuk mengurangi kerusakan pada dinding pompa ini. Jadi biar ini yang jebol, yang rusak biasanya diganti sama yang baru. Biasa itu kalau dipakai untuk Atman, Sansan, dan lain-lain. Produk ini juga lumayan murah karena gue beli harga 130 di online shop. Kenapa gue pilih ini? Karena ini bagus banget, ini benar. Lu nggak bakalan nyesel beli ginian. Bukan gue endorse, tapi emang fakta. Banyak yang merek-merek lain asnya cuma besi, setiap berapa bulan sekali itu pasti ganti, entah itu patah, entah itu kekikis atau lainnya. Dan pemakaiannya pun dibanding sama merek-merek lain, gue pernah pakai merek-merek lain ya cuman setengah lah udah langsung jebol ya. Kalau ini selama ininya nggak pecah dan atau rembes, kalau rembes di sini masih bisa diakalin pakai resin. Selama ini nggak pecah, nggak patah, insya Allah sih pasti bakal bertahan lama. Ini ada uang ya. Sebelumnya gue pakai model ini. Ini gue pakai Takari T105. Jadi model yang lama lah, model yang lama. Ini jebolnya itu karena gue jadi nggak sengaja ini patah, gue ganti besi. Jadi di sini kekikis, di sini nyetrum. Jadi di sini ini gue pengen perbaikin dulu, nggak tahu bisa atau enggak. Nanti bisa gue upload cara untuk perbaikinya kalau memang itu bisa. Implernya itu kecil, ini implernya kecil, magnetnya juga kecil, beda ya, nih. Sangat beda ya, ini beda, dari ini juga beda tuh, beda dari ini magnet juga beda. Ini kekuatannya powerful banget, sangat kuat banget lah. Oke, kita rapin dulu, kita tes resistnya. Berisik. Dia berisik atau enggak gitu. Oke. Kita pasang. Kita masukin dulu. Tapi ingat ya, ini setiap dibersihin jangan sampai patah. Kalau udah patah, mahal banget harganya. Satu binian aja bisa harga 1 miliar, bisa harga di atas 100. Patahin aja keramiknya. Oke, udah kita masukin pelan-pelan. Asik, udah masuk. Oke, ini udah masuk. Ini masuk. Ya, sorry. Kabel sendiri kira-kira 3-4 meter lah, 3-4 meter ini kabel, lumayan panjang. Kita coba ya, kita tes. Suaranya nggak bising, suaranya itu nggak bising, udaranya aja tuh tekanannya ini banget udaranya lumayan gede. Ini gua akuin produk ini Takari bagus banget kalau untuk pengguna yang maksudnya jarang untuk pembersihan, jarang untuk buka-buka ini untuk dibersihin. Ini bagus banget. Ininya juga nggak bising, smooth banget, nggak bisik. Jadi kalau dipakai ginian nggak bisik. Oke, ini
ada buat nempel di kaca tempel gini juga sama, gede sama, cuma beda di ini doang, implernya beda. Oke, sampai di sini dulu untuk tutorial, untuk unboxing. Sebenarnya nanti juga kita mau perbaikin ini, nanti kita kasih tutorial gimana caranya perbaikin ini, karena ini udah nyentuh sama besi di sini ya, starternya udah nyentuh starter, jadi nyetrum, dipakai taster pun nyetrum, itu bahaya. Makanya ini mau saya coba dipakein diperbaikin. Kalau misalnya udah oke, nanti kita bisa buat tutorialnya. Oke, sampai di sini dulu. Jangan lupa untuk like and subscribe untuk membangun video atau membangun channel ini. Di sini juga kita saling welcome, saling terbuka untuk semuanya. Oke, salam di channel Junjipau. Ada juga di produk-produk lain yang harga-harga murah itu pakai shaft juga, shaft keramik. Makanya buat kalian teman-teman sebelum membeli itu ditanyakan dulu shaftnya itu pakai shaft keramik atau bukan. Kalau pakai shaft keramik dibeli, tapi kalau bukan jangan.